Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi matematika tentang perkalian dan pembagian pecahan. Sebelum Bapak masuk ke dalam materinya dan menjelaskan materinya, coba kalian buka dulu LKS-nya di halaman 10. Ayo, sudah dibuka belum? Mudah-mudahan sudah semua ya dibuka. Baik. Kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang perkalian dan pembagian pecahannya. Jadi perkalian pecahannya itu dibagi menjadi 3. Ada perkalian pecahan biasa, perkalian pecahan dengan bilangan bulat, dan perkalian pecahan campuran. Yang pertama itu perkalian pecahan biasa. Guna menyelesaikan operasi perkalian pecahan, kalikan kedua bilangan tersebut di mana pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Perkalian pecahan biasa dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Contohnya, A per B dikali C per D. A kali C, B kali D. Misalkan 1 per 2 dikali 2 per 4. Maka 1 dikali 2, 2 dikali 4. Nah, itu untuk cara perkalian pecahan biasa. Yang kedua, perkalian pecahan dengan bilangan bulat. Cara mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan bilangan bulat kemudian dibagi dengan penyebut. Contohnya 9 per 4 dikali 3. Nah, 3-nya ini adalah bilangan bulat. Maka yang harus dikalikan dengan 3 itu adalah 9. Nah, jadinya 9 dikali 3 per 4. 9 kali 3 sama dengan 27. Jadi 27 per 4. Yang C, perkalian pecahan campuran. Menghitung perkalian bilangan pecahan campuran sama seperti menghitung perkalian bilangan pecahan biasa. Sebelum mengalihkan kedua bilangan, bilangan pecahan campuran diubah dahulu menjadi bilangan pecahan biasa. Contohnya, 1 2 per 3 dikali 2 1 per 4. Nah, diubah dulu ke pecahan biasa. 1 2 per 3 berarti 1 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 5 per 3. Dan 2 1 per 4 maka menjadi 2 kali 4 ditambah 1 yaitu 9 per 4. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembagian pecahan. Pada pembagian pecahan akan membahas tentang pembagian pecahan biasa, pembagian pecahan campuran, dan pembagian pecahan desimal. Yang pertama yaitu adalah pembagian pecahan biasa. Membagi pecahan biasa dengan pecahan biasa dilakukan dengan langkah seperti uraian rumus perkalian pecahan. Pembagi dibalik, kemudian berlaku operasi perkalian. Pembagian pecahan biasa dapat dinyatakan dengan rumus matematika seperti berikut. Contohnya, A per B dibagi C per D, maka A per B dikali D per C. Jadi ini, misalkan, sini adalah 1 per 2 dikali 2 per 4. Maka nanti kalau untuk operasi pembagiannya yaitu 1 per 2 dikali 4 per 2. Nah, ditukar itu Bu. Yang 2 per 4-nya ditukar jadi 4 per 2. Baru deh dihitung. Jadi 1 per 2 dikali 4 per 2. Yang kedua adalah pembagian pecahan campuran. Cara menyelesaikan pembagian pecahan campuran yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian pembagian dapat diselesaikan dengan cara pembagian pecahan biasa. Contohnya 6 1 per 2 dibagi 2 4 per 3. Berarti diubah dulu Bu ke dalam pecahan biasa. 6 kali 2 sama dengan 12 ditambah 1 yaitu 13. Jadi 13 per 2 dibagi 2 4 per 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 tambah 4 sama dengan 10. 10 per 3. Jadi 13 per 2 dibagi 10 per 3. Yaitu dengan cara dibalik juga Bu. Atau dibalik juga misalkan. Jadi kan 13 per 2
dibagi 10/3, berarti 13/2 dikali 3/10. Lalu dihitung. Selanjutnya pembagian desimal. Pembagian desimal dapat dihitung dengan cara mengubah bilangan desimal tersebut menjadi bilangan pecahan. Contohnya 0,66 dibagi 0,02. Nah, 0,6 ini diubah dulu ke dalam pecahan yaitu 0,66 sama dengan 66/100 sama dengan 33/50. Kok bisa jadi 33/50? Yaitu 66 dibagi 2, 100 dibagi 2, sehingga 33/50. Begitupun sama dengan 0,02, yaitu 2/100. Dengan cara 2 dibagi 2, 100 dibagi 2, yaitu 1/50. Barulah dikalikan atau dibagi 33/50 dibagi 1/50 sama dikalikan, yaitu 33/50 dikali 50/1. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perkalian desimal. Pada operasi hitung perkalian bilangan desimal terdapat 3 tipe yang harus kamu ketahui, yaitu perkalian desimal dengan angka 10, 100, 1000, dan sebagainya. Perkalian bilangan desimal dan perkalian antara bilangan desimal dengan pecahan biasa. Ketiganya memiliki metode tersendiri dalam pengoperasiannya. A. Perkalian bilangan desimal dengan angka. Menentukan perkalian bilangan desimal dengan bilangan 10, 100, dan 1000 dan seterusnya. Caranya sangat mudah sekali, yaitu dengan menggeser koma desimal ke sebelah kanan dari letak semula sesuai dengan jumlah angka 0 dari pengali. Contohnya yaitu 3,45 dikali 10. Nah, berarti tinggal hilangin aja nolnya, yaitu jadi 34,5. Nah, kalau gitu gampang, Bu. Misalkan 3,45 dikali 10, coret aja nolnya, jadi tinggal komanya pindah, yaitu 34,5. Begitupun dengan yang kali 100. Contohnya 24,5026 kali 100, berarti ntar nolnya itu dicoret salah satu, yaitu sehingga 2452,6 hasilnya. Kalau caranya yaitu 24,5026 dikali 10. Ya, karena tadi nolnya udah dicoret. Hasilnya 2452,6. Sekarang masuk ke dalam perkalian antar bilangan desimal. Hasil perkalian antar bilangan desimal dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu mengubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan biasa dan cara perkalian bersusun. Coba kalian lihat anak-anak di halaman 14. Nah, itu ada caranya. Ya, coba dilihat caranya. Cara pertama yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, dan cara kedua perkalian bersusun. Mungkin kalian mau menggunakan cara pertama atau cara kedua, itu terserah kalian. Segampangnya kalian, semudahnya kalian. Yang ketiga adalah perkalian antara bilangan desimal dengan pecahan biasa. Mengalihkan bilangan desimal dengan bentuk pecahan biasa, caranya dengan mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Kemudian lakukan perhitungan seperti pada perkalian antar bilangan desimal. Contohnya 0,025 dikali 2/5. Pecahan 2/5 diubah menjadi bilangan desimal menjadi 0,4. Kemudian bentuk perkalian menjadi seperti berikut. 0,025 dikali 0,4. Ubah menjadi bentuk perkalian bilangan bulat dan tentukan hasilnya, yaitu 25 dikali 4 sama dengan 100. Nah, itu dibulatin dulu, Bu. Atau 0,025 dibulatkan menjadi 25. Jadi sehingga 25 dikali 4 sama dengan 100. Menentukan jumlah angka desimal di belakang koma, yaitu 0,025 sama dengan 3 angka desimal di belakang koma. 0,4 sama dengan 1 angka desimal di belakang koma.
total angka desimal yaitu 4, sehingga hasil perkalian bilangan desimal dengan desimal di atas menjadi 0,025 dikali 0,4 sama dengan 0,0100 atau 4 angka di belakang koma. Jadi 0,025 dikali 2/5 sama dengan 0,01. Yang keempat, pembagian desimal. Pembagian desimal dengan angka. Yang pertama ya, hasil pembagian bilangan desimal dengan bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya diperoleh dengan cara menggeser tanda koma ke kiri sebanyak angka 0 dari bilangan pembagi. Misalnya, bilangannya pembaginya adalah 10, maka koma digeser 1 tempat ke sebelah kiri dari tempat semula. Apabila bilangan pembaginya 100, maka koma digeser 2 tempat ke sebelah kiri dari posisi awal dan begitu pun seterusnya. Contohnya 268,7 dibagi 10, maka diubah aja Bu komanya. Kan tadi 268,7 berarti 26,87. Kalau yang 1000 bagaimana? Yang 1000 misalkan 0,876 dibagi 1000, maka tambahin aja nolnya depan angka, jadi 0,000876. Seperti itu. Yang B, pembagian antar bilangan desimal. Menentukan hasil pembagian antara bilangan desimal dengan bilangan desimal dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, yaitu mengubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Kedua, yaitu mengubah bilangan desimal menjadi bilangan bulat. Contohnya 0,96 dibagi 1,6. Yaitu caranya diubah dulu ke pecahan biasa. 0,96 menjadi 96/100. 1,6 menjadi 16/10. Yaitu dibalik, 96/100 dikali 10/6, barulah dijumlahkan. Yang ketiga adalah pembagian antara bilangan desimal dengan pecahan biasa. Membagi bilangan desimal dengan pecahan biasa dilakukan dengan mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal, kemudian melakukan perhitungan seperti pada pembagian antara bilangan desimal di atas. Tentukan hasil pembagian dari 0,028 dibagi 2/5. Pecahan 2/5 diubah menjadi bilangan desimal menjadi 0,4. Kemudian bentuk pembagian menjadi seperti berikut. 0,028 dibagi 0,4 dapat diubah menjadi 0,028/0,4. Nah, ubah penyebut menjadi bilangan bulat dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan 10. 0,028 dikali 10/0,4 dikali 10 sama dengan 0,28/4 sama dengan 0,07. Ketiga, menyelesaikan permasalahan yang melibatkan perkalian dan pembagian pecahan guna mengerjakan permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Perhatikan contoh berikut. Sebuah toko mempunyai persediaan beras sebanyak 2 karung beras besar dan 2 karung kecil. Masing-masing beratnya 1/3 kg dan 4/7. Akan dibagikan kepada pelanggannya sebanyak 6 pelanggan. Tentukan banyaknya pelanggan menerima beras dari toko tersebut. Nah, caranya kalian bisa lihat di halaman 17 ya anak-anak. Di situ cara untuk menjumlahkan permasalahan yang melibatkan perkalian dan pembagian pecahan atau soal cerita. Mungkin kalau ada yang belum paham bisa langsung tanya ke Bapak. Dan selanjutnya untuk tugasnya yaitu kerjakan di halaman 17 sampai halaman 18. Untuk pengumpulannya nanti Bapak yang akan informasikan kembali. Dan jangan lupa yang belum menghafal perkalian 2 sampai 10 Bapak tunggu. Boleh lewat video atau nanti ketika tatap muka kalian boleh langsung menyetornya.
Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.